untuk belajar. Sebenarnya tidak perlu. Saya senang bisa belajar dengan baik. Tidak apa-apa Kak, hanya tanda terima kasih saja. Ya udah, saya terima ya. Iya. Oke, terima kasih ya. Ada Pak. Kamu tadi nggak lihat si Puput tuh nggak tahu tuh ngasih apa ke Pak Ari, apa dosen-dosen yang lain juga nggak mikir kayak gitu, Riz. Iya kan? Pasti ada yang nggak benar ini. Iya, tapi sebenarnya kita nggak tahu sih sebenarnya dia itu maksudnya apa. Tapi itu bukannya gratifikasi. Nah itu makanya padahal kita kan udah nggak boleh di kampus. Dan tahu nggak sih kemarin itu aku ketemu sama Pak Ari sama aku tuh di bawah. Aku tuh nggak tahu ya aku itu ngasih apa ke Pak Ari, tapi kayak mencurigakan gitu loh. Sebenarnya kan juga nggak enak sih ngomong gini ke kalian. Tapi kan kita udah diajarin ya kalau kita tuh nggak boleh ngasih kayak gitu. Nah takutnya tuh kita yang kena kalau kita tuh nggak ngomong kayak gini. Tapi kita juga nggak tahu nyat orang tuh kayak gimana, iya kan? Iya, bener banget. Kemarin tuh aku sama Usi lihat dia di bawah gitu. Dia kasih sesuatu sama Pak Ari. Kan itu kita tidak boleh ya. Kan kita udah diajarin kalau kita sebagai perawat itu harus etika ya kan. Kita kan udah diajarin itu. Nah kalau parah banget gak sih? Itu gimana kalau kita dosa? Parah sih. Tenang teman-teman, mungkin Puput ini gak ada niatan baik nih ke Pak Ari. Jadi kita perlu tahu batasan antara terima kasih serta gratifikasi. Tapi kayak gimana ya? Kelihatannya aja kayak gitu. Temen-temen kok kayaknya lagi ngomongin aku ya? Ini bener ya dalam ruang ini? Ya kak, kenapa aku nggak masuk? Ibu Kak, kayaknya teman-teman lagi ngomongin aku deh. Serius? Iya. Mungkin bisa langsung jelasin aja sama aku. Mungkin bisa langsung aja nggak apa-apa. Temenin ya Kak. Ya boleh. Kalian ngomongin aku ya? Padahal aku cuma kasih hadiah kecil loh ke Pak Ari. Gitu aja jadi omongan, gak ada masalah apa juga. Iya, kita tuh tahu, Put. Tapi kalau hadiahnya dikasih pas setelah ujian atau dalam konteks penilaian, nah itu bisa jadi dianggap tidak etis. Itu yang bikin kita khawatir. Nah itu yang bikin kita takut sebenarnya dari awal. Serius? Padahal aku cuma kasih voucher 50.000 loh. Cuma Masa sih cuma? segitu cuma. Emang kalau ngasih voucher belanja 50.000 itu nilainya besar ya Kak? Ini bukan masalah nilai besar atau kecilnya Bu. Ini mungkin dari efeknya. Kenapa? Kalau penerima ini punya jabatan atau kewenangan dalam hal ini, apalagi sebagai dosen, ini sebagai penilai ini bisa termasuk gratifikasi seperti itu. Dan dari itu mungkin kakak bisa kenalan lebih dahulu ya. Karena kakak ingin di sini kakak akan bersama teman kakak atau melakukan penyuluhan terkait gratifikasi. Nanti kita akan bahas kembali lagi ya. Mungkin kalian bersama paham atau terkait gratifikasi mungkin bisa langsung dijelaskan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa Universitas Jember. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Di sini kakak bersama kakak Kristi ya. Nah, di sini kami akan melakukan penyuluhan terkait peran mahasiswa sebagai agen perubahan kepada adik semua. Jadi dimohon adik-adik untuk kerjasamanya dan semoga apa yang kami berikan kepada adik di sini
memberi manfaat untuk kita semua seperti itu ya. Oke, baik. Mungkin saya boleh perkenalan terlebih dahulu. Ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oke, saya akan perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan nama kakak Imel. Kakak dari Universitas Jember, Fakultas Perawatan Pediatri. Itu. Di sini kakak sebagai moderator yang akan menjalankan penyuluhan pada pagi hari ini seperti itu. Mungkin nanti juga siap untuk mendengar materi dari kakak-kakak Kristi yang cantik ini. Masih semangat kan? Semangat! Kali dari 1, 2, 3 lagi langsung bilang. Kalau semisal kakak bilang gimana nih semangatnya hari ini? Alhamdulillah semangat luar biasa, oke? Mungkin bisa saya hitung ya adik-adik. 1, 2, 3. Bagaimana semangat adik-adik? Alhamdulillah semangat luar biasa. Oke, terus dulu. Dimohon untuk memberikan materi kepada adik. Baik, terima kasih moderator. Tadi kan moderatornya bilang kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi saya izin untuk perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Jadi perkenalkan adik-adik sekalian, nama saya Gusti Aulianilanda. Dan jadi di sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai peran mahasiswa sebagai agen perubahan. Sering ya kita bisa ini soal korupsi gitu-gitu kan banyak ya, sama yang ada 271 triliun terus yang korupsi perkawinan gitu-gitu. Nah hari ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis korupsi. Salah satunya itu ada gratifikasi. Nah itu apa sih? Nanti kita akan bahas selanjutnya ya. Next Kak. Nah jadi sebelum kita langsung masuk ke materinya, kita harus memahami terlebih dahulu yaitu korupsi. Di mana korupsi ini merupakan suatu ancaman nyata bagi bangsa. Tidak ada bagi bangsa sekarang, tapi bagi bangsa ke depan, bagi bangsa di masa depan itu juga akan merupakan menjadi sebuah ancaman. Nah, jadi dari skor CPI Indonesia ini ada sangat tinggi ya, yaitu ada 34 dari skalanya itu 100, merupakan angka yang sangat tinggi. Dan sedangkan untuk di peringkat globalnya Indonesia itu memperingati peringkat 115 dari 118 negara di 180 negara di dunia. Itu merupakan peringkat yang cukup mengkhawatirkan. Jadi korupsi itu apa? Korupsi ini merupakan penyalahgunaan kewenangan untuk keuntungan pribadi atau kelompok dan melanggar hukum dan juga etika. Adik-adik di sini juga pasti sudah mengerti ya baik korupsi dan akibatnya gitu kan. Jadi menurut KPK pada tahun 2010 itu disebutkan bahwa korupsi ini itu menghambat pembangunan nasional dan juga merusak tatanan sosial masyarakat. Nah, pastikan juga ini kan korupsi itu uang negara diambil untuk kepentingan pribadi. Nah, karena itulah mengapa utang negara itu jadinya makin bertambah, pajak masyarakatnya semakin tinggi, terus masyarakatnya makin susah gitu kan. Next Kak. Nah selanjutnya itu akar perilaku dari koruptif di Indonesia. Akarnya, asalnya itu dari mana sih perilaku koruptif di Indonesia itu? Dan jadi korupsi di Indonesia itu tidak hanya dilakukan oleh pejabat publik aja, tapi terjadi di seluruh lapisan masyarakat, bahkan di lapisan yang paling kecil sendiri. Mungkin adik-adik ini sudah pernah melakukan korupsi tapi tidak sadar. Kayak misalnya disuruh ibunya beli garam ke warung, dikasih uang 10.000, harga garamnya 5.000 tapi bilangnya 7.000. Nah itu juga termasuk korupsi, jangan ya. Nah di sini pendidikan juga Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan itu menyatakan bahwa akar perilaku koruptif itu berasal dari lemahnya kesadaran etis dan juga
namanya pemahaman nilai soal integritas sejak usia muda. Dan jadi sejak dini itu sudah harus diterapkan pentingnya nilai-nilai anti korupsi, pentingnya kejujuran agar nanti ketika dia sudah tumbuh dewasa dia bisa menjadi pribadi yang berintegritas, pribadi yang jujur dan bisa membawa kemajuan untuk bangsanya. Next. Nah, ini merupakan salah satu contoh korupsi itu ada gratifikasi ya, itu yang paling sering terjadi di daerah kampus. Adik-adik, apa sih gratifikasi itu? Jadi gratifikasi ini merupakan setiap bentuk pemberian dalam arti luas, misal kayak uang, barang, kayak diskon, voucher. Nah itu yang bisa mempengaruhi sikap objektif seseorang atau keputusan seseorang. Jadi misalnya adik-adik ini memberi mau ujian akhir misalnya, nah nanti dosen pembimbingnya dikasih hadiah, dikasih uang gitu biar lulusnya cepet, gak usah revisinya banyak-banyak. Itu termasuk gratifikasi, gak boleh ya. Nah, selanjutnya itu ada bahaya tersembunyi dari gratifikasi. Nah, jadi mungkin di luarnya itu kayak bentuk hadiah, bentuk penghargaan, niatnya tulus mau ngasih sebagai bentuk terima kasih. Padahal di dalam hati itu niatnya ngasihnya itu supaya dimudahkan urusannya. Nah, itu merupakan bahaya tersembunyi dari gratifikasi. Karena apa? Karena itu mempengaruhi pola pikir dan juga moral seseorang. Dia pengennya, kalau aku ngasih ini pasti nanti aku dilurusin. Nanti kalau aku ngasih ini pasti aku nanti dilancarin urusannya. Nah, itu bakal merusak pola pikir seseorang. Tidak hanya sekarang, tapi juga ke depannya seperti itu terus diulang-ulang. Untuk dasarnya sendiri ini ada UU nomor 20 tahun 2001 yang berisi gratifikasi terkait jabatan itu harus dilaporkan ke KPK dalam 30 hari kerja atau dianggap suap. Dan tapi gratifikasi ini ada dua jenisnya. Yang pertama itu ada gratifikasi yang diperbolehkan dan juga gratifikasi yang dilarang tidak diperbolehkan. Untuk gratifikasi yang diperbolehkan ini sendiri itu merupakan pemberian yang tidak berhubungan dengan jabatan atau kewenangan. Niatnya emang benar-benar tulus mau ngasih, emang ya niatnya mau ngasih sebagai hadiah rasa terima kasih, sebagai syukuran gitu, rasa syukur. Misalnya kayak lagi ngadain pesta ulang tahun, undang-undang temennya gitu, terus nanti pas pulangnya temen dikasih bingkisan. Nah, niatnya ikhlas karena terima kasih karena temennya udah mau datang ke acara ulang tahun itu. Nah, itu merupakan salah satu gratifikasi yang diperbolehkan. Nah, lalu ada juga gratifikasi yang tidak diperbolehkan. Itu kayak gimana? Jadi gratifikasi yang tidak diperbolehkan itu merupakan pemberian yang memiliki kaitan langsung dengan jabatan atau kedudukan penerima, sehingga nanti ketika kita memberi sesuatu itu akan mempengaruhi sikap objektif dari si penerima. Misalnya kayak gimana? Kayak itu tadi misalnya waktu mau ujian kita ngasih dosen hadiah, kita ngasih dosen buah, kita ngasih dosen roti, bingkisan atau dari yang lain-lain supaya nanti ketika kita ujian nilainya keluar itu bisa tinggi, nilainya bisa langsung A, IPK-nya langsung 4, 4 gitu. Itu merupakan salah satu contoh gratifikasi yang tidak diperbolehkan. Next. Lalu selanjutnya itu ada gratifikasi dalam budaya Indonesia. Norma sosial. Jadi kan memberi sesuatu, memberi hadiah itu kan sudah lumrah ya di Indonesia. Itu kan sudah budaya yang awam, yang umum ada di Indonesia. Kayak misalkan kita dibantu seseorang, habis jatuh sudah dibantu kan sudah dirasa terima kasih, kita mau kasih sesuatu. Nah, itu merupakan salah satu contoh gratifikasi yang diperbolehkan. Nah, sikap itu kan sudah melekat di masyarakat Indonesia gitu. Lalu ada juga zona abu-abu di mana dalam hubungan kekuasaan atau jabatan praktik ini tuh mungkin akan melampaukan batas etika dan hukum. Jadi antara yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan
batasnya tipis, abu-abu gitu. Tergantung dengan kitanya mau kasih itu seperti apa. Lalu ada juga ketergantungan moral, di mana penerima ini merasa akan berhutang budi dan juga akan berpotensi untuk mempengaruhi objektivitas keputusan si penerima. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ketika kita memberikan sesuatu, maka itu akan mempengaruhi keputusan seseorang terhadap si pemberi. Next. Nah, ini selanjutnya ada bentuk gratifikasi di lingkungan kampus. Contohnya pemberian kepada dosen. Lalu ada juga praktik titip absen. Ayo di sini siapa yang sering titip absen? Ari. Oh, Ari. Yang mana namanya Ari? Yang ini. Jangan ya, memang sakit itu bisa kasih surat gitu. Jangan titip absen. Nggak boleh itu korupsi. Lalu yang selanjutnya itu ada kemudahan administrasi, di mana permintaan percepatan proses dengan memberikan imbalan kepada petugas. Ini biasanya contoh simpelnya itu kayak nembak SIM. Siapa di sini yang mau bikin SIM, SIM-nya nembak? Ayo, jangan ya, harus jujur. Lalu ada juga fasilitas khusus, misalnya dia ini ada pejabat terus mau masuk ke kampus itu maunya dikasih fasilitas yang mewah, terus dia buat dosennya, buat dekannya supaya dia tuh diberi ruangan khusus, dosennya khusus privat gitu, ruangannya mewah. Nah itu termasuk contoh dari gratifikasi di lingkungan kampus. Gratifikasi di era digital. Nah, jadi kemajuan teknologi itu juga menghadirkan tantangan baru ya, atau bentuk baru dari gratifikasi. Nah contohnya kayak apa? Misalnya transfer uang digital dan juga e-wallet. Misalnya kalian ada tugas nih di kampus yang diminta buat iuran. Iurannya misalnya 50, tapi kalian minta ke orang tuanya itu 100, terus akhirnya orang tuanya transfer ke kalian 100. Nah itu nggak boleh, itu termasuk contoh dari gratifikasi ya. Lalu ada juga voucher belanja daring. Ini kalau untuk biasanya ini adik-adik yang suka CO Shopee tanggal kembar. Nah itu kan biasanya pada buat voucher. Nah itu termasuk salah satu contoh gratifikasi yang diperbolehkan ya, karena itu merupakan platform resmi. Lalu ada juga akses akun premium gratis. Nah ini biasanya kayak adik-adik yang nge-post tapi pengen coba Canva yang premium, YouTube premium, terus Spotify premium, dan itu biasanya kan nyari-nyari di temennya yang murah gitu kan. Nah itu harus hati-hati. Terus ada juga subscription platform berbayar. Lalu yang terakhir ada gift card dan juga e-voucher. Ini kan hampir mirip ya seperti voucher belanja daring itu tadi. Next. Nah, mengapa sih gratifikasi digital itu lebih berbahaya? Nah, yang pertama itu karena sulit dideteksi. Digital itu kan teknologinya sekarang sudah sangat maju ya. Jadi kita untuk melacaknya itu agak susah. Kalau misalkan dia itu dari yang daerah terpencil, yang tertinggal, dia nggak terlalu paham teknologi, itu bakalan susah. Dan juga bersaing itu kan transaksinya itu kan cepet ya, kan bus satset. Nah itu juga susah buat mendeteksinya. Lalu identitas tersembunyi. Ini kan kita kalau misalkan belanja itu nggak harus pakai akun asli, ada yang pakai akun bodong juga kan. Kayak misalkan jangankan buat belanja di IG pun kita tuh punya banyak akun kan, banyak akun kayak first account, second account. Nah itu kan kepribadiannya bisa bertolak belakang kayak gitu. Lalu ada juga regulasi yang lemah, di mana sistem digital ini tuh belum memiliki regulasi internal yang cukup kuat untuk pengawasannya. Lalu ada juga yang batasnya kabur, di mana itu tuh sulit untuk membedakan pemberian pribadi dengan pemberian yang terkait jabatan di dunia global. Itu kayak misalkan kita mau ngasih voucher ke teman. Nah itu kan niatnya pribadi karena
pribadi aja ke teman. Tapi kalau misalkan kita mau ngasih voucher ke kakak tingkat kita supaya nanti kalau misalkan ada ujian kita bisa dibantu, kita bisa diberi arahan, itu kan si penerima kan tidak mengetahui niat dari si pemberi itu tadi. Nah, makanya baiknya kamu selanjutnya itu ada 9 nilai dasar anti korupsi. Ini yang harus diterapkan oleh adik-adik mahasiswa ya, agar bisa membawa perubahan ke depannya. Yang pertama itu ada kejujuran. Pasti itu pasti ada kejujuran. Kenapa? Karena jujur itu walaupun sulit tapi itu harus dilakukan. Walaupun kenyataannya pahit tapi harus tetap diutarakan. Karena itu adalah
jadi pas materi etika profesi dan juga anti korupsi ke dalam mata kuliah itu wajib, seperti etika dan hukum perawatan atau profesionalisme keperawatan. Lalu yang kedua itu ada pendekatan kurikuler, yaitu dengan melalui kegiatan penyuluhan seminar seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Lalu yang terakhir itu ada pendekatan ekstrakurikuler, bisa melalui organisasi kemahasiswaan dan juga kegiatan sosial lain yang menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab dan juga kepedulian sosial. Dan selanjutnya itu adalah komitmen kita untuk masa depan bangsa. Jadi ini ada kutipan ya dari KPK pada tahun 2022 bahwa pendidikan korupsi di perguruan tinggi itu bukan hanya instrumen pencegahan, tetapi juga investasi moral jangka panjang untuk mencetak generasi muda yang berintegritas tinggi. Nah, jadi mahasiswa yang terlatih dengan nilai kejujuran, tanggung jawab dan juga kebudayaan moral itu akan menjadi garda terdepan untuk mewujudkan masa depan bangsa yang bersih, transparan dan juga bermartabat. Next. Baik, mungkin itu saja materinya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator ya. Penyampaian materi dari Kak Kristi, mungkin ada diberi ongkos terlebih dahulu. Tadi kan sudah dijelaskan nih oleh Kak Kristi terkait peran mahasiswa sebagai agen berbahaya. Tadi juga dijelaskan oleh Kak Kristi terkait gratifikasi nih. Ada dua jenis gratifikasi nih. Mungkin ada yang tahu nggak? Yang satu apa? Nah, yang diperbolehkan ini gratifikasi contohnya seperti apa dia diri? Dan lagi? Yang gratifikasi yang tidak diperbolehkan contohnya seperti apa? Tadi juga disebutkan oleh Kak Kristi terkait ada 9 nilai-nilai anti korupsi. Mungkin ada yang tahu yang pertama ini apa nilai anti korupsi? Untuk selanjutnya mungkin ada yang mau ditanyakan? Boleh mungkin bisa terlebih dahulu aja. Angkat-angkat boleh? Silakan. Nggak usah pakai etika. Oke, nggak apa-apa. Karena saya tahu dia, saya kan belajar Pak. Tapi ingin tahu juga Pak, sebenarnya memberi hadiah ke dosen itu termasuk gratifikasi nggak sih Kak? Kayak gitu. Bagaimana Kak Kristi? Langsung dijawab. Oke, silakan Kak. Nah, jadi apakah memberi hadiah ke dosen itu termasuk gratifikasi atau enggak? Itu tergantung dari niat kita memberinya seperti apa. Kalau niatnya memang tulus mau ngasih sebagai bentuk terima kasih, mungkin dosennya sudah selama belajar itu sudah baik sama kita, sudah membantu kita untuk memahami mata pelajaran yang diberi itu boleh-boleh saja. Tapi yang tidak diperbolehkan itu kalau misalkan kita punya niat yang mungkin dosennya itu punya sesuatu yang berpotensi untuk mengubah keputusan dari dosennya. Misalnya habis ujian kita mau kasih hadiah ke dosen supaya nanti nilai ujian kita bagus. Nah itu nggak boleh. Jadi boleh apa enggaknya itu sebenarnya boleh, tergantung dari niat kita maksudnya itu kayak gimana gitu. Bagaimana Adik Fauzia? Kalau sudah menjawab? Sudah dijawab. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi adik-adik? Bisa kakak terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan saya Melida. Itu hanya Kak. Kalau misal kita itu nasibnya itu tulus, gak ada niatan itu gimana Kak? Itu saja pertanyaannya.
Gimana Kak Kristi bisa langsung dijawab? Jadi itu seperti yang sudah tadi saya sampaikan ya, bahwa kalau niatnya memang tulus sebagai bentuk rasa syukur, sebagai bentuk rasa terima kasih, itu boleh, itu termasuk di salah satu contoh gratifikasi yang diperbolehkan tadi, kayak gitu. Gimana ada Devina kalau sudah dijawab? Oke, ada adik yang lain kan? Ada yang ditanyakan? Berarti tindakanku ke Pak Ari kemarin salah ya? Gimana Kak Kristi? Nah, kalau itu ya, itu tergantung adanya mau niatnya mau ngasih ke Pak Ari itu buat apa? Tapi tulus kayak kalau gitu berarti nggak apa dikasih. Karena kan nilai istilahnya kita tulus mau ngasih sebagai bentuk rasa terima kasih gitu ya. Iya, itu nggak apa-apa dikasih. Mungkin akhirnya ada rezeki lebih gitu. Jadi mau ngasih ke dosennya sebagai bentuk rasa terima kasih, sebagai bentuk rasa hormat karena sudah dibimbing, karena sudah diberi arahan kayak gitu. Jadi nggak apa-apa. Bagaimana adik Puput? Sama-sama. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Apakah semua sudah paham adik-adik penyampaian materi dari Kak Kristi? Sudah semua. Oke. Mungkin itu saja ya penyampaian materi dari Kak Kristi dan diakhiri menutup seperti itu ya. Oke. Mungkin saya selaku moderator di sini, kalau misal ada salah kata mungkin ada yang bisa dimaafkan ya. Baik, saya undur diri. Terima kasih adik-adik atas kerjasamanya dan atas waktu yang telah diberikan buat adik-adik semua. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.